Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran dan juga contoh dan dampak dari persebaran flora dan fauna. Yang pertama, ada iklim. Iklim mempengaruhi suhu, kelembaban, dan pola cuaca. Flora dan fauna akan hidup sesuai dengan kebutuhan iklim dari suhu dan cahaya yang mereka inginkan. Peran menentukan jenis tumbuhan yang dapat bertahan hidup di wilayah tertentu berdasarkan toleransi terhadap kondisi iklim. Contoh, hutan Amazon di Amerika Selatan memiliki iklim lembab dan hangat. Sepanjang tahun, hal ini mendukung pertumbuhan pohon tinggi seperti pohon kapur dan pohon mahoni. Dampak kondisi iklim yang stabil memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh subur, menciptakan lapisan kanopi yang lebat di hutan dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies seperti jaguar, tapir, dan berbagai spesies burung lainnya. Yang kedua, ada topografi yang menentukan bentuk lahan, ketinggian, dan kemiringan. Perannya mempengaruhi pembentukan habitat yang unik dan memberikan tempat tinggal bagi spesies yang beradaptasi dengan kondisi topografi tertentu. Dengan contoh, di Pegunungan Rocky di Amerika Utara, topografi yang bukit-bukit menciptakan variasi habitat, mulai dari hutan konifer di lereng utara hingga padang rumput di lereng selatan. Dampaknya, variasi habitat tersebut mendukung keanekaragaman flora dan fauna seperti rusa, mule yang hidup di hutan konifer dan bison yang berkeliaran di padang rumput. Terus ada tanah. Yang ketiga ada tanah. Jenis tanah mempengaruhi ketersediaan air dan nutrisi. Peran menyediakan sumber nutrisi dan air bagi flora, serta mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di suatu daerah. Contoh, padang rumput di Afrika memiliki tanah yang subur dan kaya akan nutrisi. Ini mendukung pertumbuhan rumput savana yang tinggi. Dampak tanah yang subur menyediakan sumber makanan yang melimpah bagi herbivora seperti zebra dan gajah, serta memungkinkan berbagai predator seperti singa dan cheetah untuk mencari mangsa dengan mudah. Ketersediaan air mempengaruhi distribusi spesies yang membutuhkan air. Biasanya flora dan fauna membutuhkan tempat-tempat yang memiliki ketersediaan airnya, yang memiliki curah hujan yang tinggi dan juga cahaya untuk fotosintesis. Peran yaitu menyediakan sumber kehidupan bagi flora dan fauna, mempengaruhi keberadaan spesies yang tergantung pada ketersediaan air. Dengan contoh, delta Sungai Nil di Mesir memiliki ketersediaan air yang melimpah sepanjang tahun. Ini menciptakan habitat yang ideal bagi tumbuhan air seperti papirus dan mangrove. Dampaknya, ketersediaan air yang melimpah mendukung kehidupan berbagai spesies hewan seperti buaya, nil, burung, dan air yang bergantung pada ekosistem sungai dan rawa-rawa. Kehadiran predator mempengaruhi keberadaan mangsa dan struktur populasi. Kehadiran predator ini dapat mengendalikan mangsa dan mempengaruhi persebarannya dengan peran mengendalikan populasi mangsa dan mempengaruhi persebaran spesies mangsa dalam ekosistem. Contoh, di Afrika, keberadaan singa sebagai predator utama mempengaruhi persebaran hewan dan mangsanya, seperti impala dan zebra. Dampak kehadiran singa mengatur populasi hewan mangsa dan mengurangi tekanan pakan pada vegetasi, yang pada gilirannya mempengaruhi struktur ekosistem savana. Interaksi antar spesies, kompetisi, predasi, dan simbiosis. Biasanya di simbiosis ini bisa saling menguntungkan, tidak menguntungkan salah satunya dan tidak menguntungkan juga. Peranan yaitu mempengaruhi interaksi antar spesies dalam suatu ekosistem, pengaruh persebaran dan keberlangsungan hidup spesies. Contoh, di Great Barrier Reef di Australia, ikan karang dan terumbu karang saling bergantung dalam hubungan simbiosis yang kompleks. Dampak integrasi antar ikan karang akan terumbu karang menciptakan ekosistem yang beragam dan produktif, menyediakan habitat bagi berbagai spesies hewan seperti ikan-ikan, terumbu, penyu, dan hiu.
Dan yang terakhir ada manusia. Aktivitas manusia sangat mempengaruhi habitat alami. Yang pertama itu mungkin di sekitar kita juga kita dapat melihatnya, yaitu adalah penebangan hutan. Penebangan hutan dapat merusak habitat alami para hewan-hewan, terutama para hewan-hewan liar, dan juga pembangunan kota-kota beserta untuk zaman sekarang itu pembangunan jalan tol. Yang mungkin bagi sebagian orang sudah sering melihat hewan-hewan yang mungkin jarang dilihat, hewan-hewan liar memasuki jalan tol, di area bawah jalan tol. Dan yang kemudian aktivitas manusia juga membangun konservasi atau konversi untuk para hewan-hewan, seperti contohnya kebun binatang. Dengan peran mengubah habitat alami, mempengaruhi populasi dan persebaran flora dan fauna melalui deforestasi, urbanisasi, dan perubahan lingkungan lainnya. Contoh, deforestasi di hutan Amazon mengurangi habitat bagi spesies endemik seperti orangutan dan harimau belang. Dampak aktivitas manusia seperti deforestasi, urbanisasi, dan perubahan lingkungan lainnya mengancam keberlangsungan hidup berbagai jenis spesies flora dan fauna serta mempengaruhi keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Sekian hasil dari penjelasan materi saya mengenai persebaran flora dan fauna. Semoga dapat dicermati dan bisa bermanfaat. Saran saya, harap menjaga flora dan fauna agar keseimbangan ekosistem selalu terjaga dan tidak akan ada hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan, atau bahkan alam-alam sekitar yang marah kepada manusia yang selalu menghancurkan habitat dan ekosistem para tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di hutan alami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Amazon rainforest located in South America is the largest rainforest in the world and is often referred to as the lungs of the planet. Spanning across 9 countries, including Brazil, Peru, and Colombia, the Amazon covers over 6.7 million square kilometers and is home to an astonishing array of wildlife and plant species. The dense canopy of trees and the complex network of rivers that flow through the Amazon provide a habitat for